Banyak ya balon udaranya. Gua sebenarnya mau pasang lagu dari Kota Burung Hantu yang judulnya Balon Udara. Atau enggak, lagu Sherina yang judulnya Balon Udaraku. Tapi takut kena copyright. Jangan, Min. Gue bikin lagunya sendiri aja dah ntar. Iya, Min. Sekarang mumpung lagi di Turki nih. Dan kebetulan ada di video kita kemarin, banyak yang nanya, Min, kok Turki kita masukin Asia ya? Jadi sebenarnya, Turki itu Asia apa Eropa? Keliling dunia yuk. Hayu. Hola amigos, coba sebutkan nama-nama negara di benua Asia. Sebagai contoh ada Indonesia, Jepang, India, lalu ada Turki. Sebentar. Coba kita lihat peta. Turki itu Asia, bukannya Eropa. Nah, ini yang Mimin mau bahas. Kalau bicara soal benua, pasti terdiri atas beberapa negara yang ada di dalamnya. Enggak juga, Min. Benua Australia cuma ada Australia. Kalau itu, Antartika juga nggak ada negara, Min. Kalau teritori yang diklaim sama beberapa negara sih ada. Gua serius, Net. Iya, Min, gue juga serius. Oke, Australia sama Antartika pengecualian. Maksud Mimin, coba kita lihat benua seperti Asia dan Eropa. Kedua benua ini tampak menyatu, sehingga terkadang menimbulkan sebuah perdebatan. Apakah Asia dan Eropa itu memang terpisah atau tidak? Dan bagi sebagian orang, keduanya adalah Eurasia. Bukan tidak mungkin, akan ada satu atau beberapa negara yang berada di batas antara Asia dengan Eropa. Maksud Mimin, lihatlah Rusia. Negara yang begitu besar dan sering disangka masuk ke dalam benua Eropa. Ya, itu nggak salah juga. Karena ada juga sebagian wilayah Rusia yang masuk ke Eropa. Sebagian besar wilayah Rusia berada di utara negara-negara benua Asia. Kalau sudah begini, apakah tidak mungkin kalau Rusia termasuk benua Asia? Mungkin sebagian besar dari kalian yang udah nonton video Mimin yang ini pasti agak bingung karena Mimin memasukkan Rusia ke wilayah Asia Utara dan sebagian lagi di Eropa Timur. Jujur aja, Mimin sendiri pada awalnya sedikit asing mendengar kata Asia Utara karena biasanya kan ya, kita mendengar seperti Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur. Lah, ini ada Asia Utara. Mungkin ntar kita bahas soal ini, tapi di video lain. Sekarang kita bahas tentang Turki. Turki termasuk negara yang posisinya membuat kita bertanya-tanya, dan termasuk dari beberapa negara yang berada di dua benua berbeda, atau sering disebut sebagai negara lintas benua. Sebenarnya, Turki itu termasuk Asia atau Eropa? Oh iya, BTW, ada yang tahu nggak kenapa nama negara Turki berganti jadi Turki? Kalau ada yang tahu, silahkan komen aja amigos. Mari kita lihat kondisi geografis Turki. Turki memiliki luas 783.562 km persegi, beribu kota di Ankara, dan kota terbesar Turki ada di Istanbul. Nah amigos, jangan sampai ketuker ya. Ibu kota Turki adalah Ankara, bukan Istanbul. Turki berbatasan dengan negara Georgia di sebelah timur laut, berbatasan dengan Armenia, Azerbaijan, dan Iran di sebelah timur, berbatasan dengan Irak di sebelah tenggara, Suriah di sebelah selatan, begitupun dengan Siprus, Yunani dan Bulgaria di sebelah barat laut. Selain negara-negara tersebut, Turki juga berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara dan Laut Aegean di sebelah barat. Kalau dilihat dari negara-negara yang Mimin sebutkan, kita bisa melihat ada Yunani dan Bulgaria yang berada di benua Eropa. Lalu ada Georgia, Armenia, dan Azerbaijan yang juga merupakan negara lintas benua. Lalu Irak, Iran, dan Suriah yang merupakan negara-negara di benua Asia. Ini semakin membuat kita bertanya-tanya apakah Turki masuk ke Eropa atau Asia. Pertama-tama, mari kita lihat seberapa besar wilayah Turki yang masuk ke Asia dan seberapa besar wilayah Turki yang masuk ke dalam Eropa. Wilayah Turki di Asia mencakup 97% wilayah Turki. Luasnya sekitar 755.688 km persegi. Sedangkan wilayah Turki di Eropa hanya mencakup 3% saja. Hanya sekitar 23.764 km persegi. Wow! Oke, sekilas kita dapat mengatakan kalau Turki masuk ke dalam Asia. Lihat aja wilayahnya. Secara dominan dan secara signifikan, wilayah Turki sebagian besar berada di benua Asia. Wilayah Turki yang luas ini termasuk ke dalam benua Asia, disebut sebagai Anatolia atau artinya Asia Kecil. Wilayah ini juga disebut Anatolia, namun lebih tepatnya kalau disebut Anatolia Timur dan Anatolia Tenggara, tapi sama-sama Anatolia juga. Sedangkan wilayah Turki yang ada di Eropa disebut Trakia Timur.
sering juga disebut sebagai Trakya Turkiye. Wilayah geografis di Turkiye terbagi menjadi Aegean Region, Black Sea Region, Central Anatolia Region, Eastern Anatolia Region, Marmara Region, Mediterranean Region, dan Southeastern Region. Di mana sebagian dari Marmara Region mencakup Trakya Timur, yang artinya termasuk pada benua Eropa. Jadi, di manakah batas antara Turkiye Asia dengan Turkiye Eropa? Batasnya adalah Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Dardanella. Selat Bosporus menjadi batas antara Turkiye Asia dengan Turkiye Eropa. Selat Bosporus juga menjadi penghubung antara Laut Hitam dan Laut Marmara. Panjang Selat Bosporus adalah 30 km, dengan lebar paling besar 3.700 meter dan lebar paling kecil adalah 750 meter. Di mana batas-batas utara terdapat di Rumeli Veneri dan Anadolu Veneri. Sedangkan, batas-batas selatan Selat Bosporus terdapat di akhir Kapı Veneri dan Kedike İçiburnu Veneri. Setiap harinya, Selat Bosporus dilewati oleh banyak kapal feri dan kapal penumpang, dan juga kapal-kapal para nelayan. Selat Bosporus juga menjadi tempat lalu lintas pelayaran komersil internasional, seperti untuk kapal pengangkut barang maupun kapal tanker. Nah, terdapat beberapa jembatan yang melintasi Selat Bosporus ini, amigos. Namanya adalah Jembatan Bosporus, yang dibuka pada tanggal 30 Oktober 1973. Jembatan Fatih Sultan Mehmet, yang dibuka sejak tanggal 3 Juli 1988. Dan Jembatan Yavuz Sultan Selim, yang dibuka pada tanggal 26 Agustus 2016. Mungkin lebih lengkapnya Mimin bakal bahas di video lain soal ketiga jembatan ini, amigos. Stay tune! Selain 3 jembatan tersebut, ada juga 3 buah terowongan bawah laut. Yang satu bernama Marmara Project, yang menjadi terowongan kereta bawah laut, dengan panjang terowongan 13,7 km. Yang kedua adalah terowongan bawah laut Bosporus, dengan panjang terowongan 5,5 km, sebagai saluran pengairan. Dan satu lagi bernama terowongan Eurasia, yang memiliki panjang 5,4 km, sebagai terowongan untuk jalan raya. WKWK, pas banget ya amigos, nama terowongan yang satu sesuai dengan nama selat, ada yang sesuai dengan nama laut di dekatnya, dan terowongan satu lagi sesuai dengan fungsinya sebagai penghubung antara Asia dengan Eropa. Nah, coba tebak amigos, kota apa yang menjadi lokasi Selat Bosporus? Kata kuncinya adalah kota terbesar di Turkiye. Ya, benar, kota Istanbul. Letaknya yang berada di batas benua, menjadikan Istanbul sebagai pusat kebudayaan. Istanbul sendiri menjadi kota yang populasi penduduknya lebih padat ketimbang kota-kota lain di Turkiye. Jadi, meskipun sebagian besar wilayah Turkiye berada di Asia, alias bagian Anatolia, namun justru wilayah yang paling padat penduduknya terdapat di batas antara Asia dengan Eropa. Selain Selat Bosporus, ada juga Laut Marmara, yang menjadi batas antara Turkiye Asia dan Turkiye Eropa. Laut Marmara memiliki luas 11.350 km persegi, dengan titik terdalam 1.370 meter. Di Laut Marmara, terdapat Pulau Marmara, Pulau Afsa, Pulau Imrale, Pulau Prince, Pulau Pasha Limane, dan Pulau Ekinik. Laut Marmara terhubung dengan Selat Bosporus dan Selat Dardanella. Selat Dardanella memiliki panjang 61 km, dengan lebar paling besar 6 km, dan lebar paling kecil 1,2 km. Di mana pada ujung Dardanella terdapat sebuah kota kuno yang bernama Troy. Posisi Turkiye yang berada di dua benua membuat kita jadi berpikir, budaya manakah yang lebih mencolok di Turkiye? Apakah budaya Asia atau budaya Eropa? Atau malah keduanya? Contoh yang paling jelas bisa kita lihat pada Masjid Orteke. Masjid Orteke berlokasi di Istanbul. Arsitektur masjid ini menggunakan arsitektur Baroque, di mana gaya Baroque sendiri merupakan sebuah aliran seni di Eropa yang muncul sejak abad ke-17.
gaya arsitektur baroque di Masjid Ortoke berpadu dengan aliran revivalisme Eropa dan juga neoklasikal. Nah, mungkin amigos ada yang tahu lagi budaya atau hal apa lagi yang menjadi percampuran Asia dengan Eropa di Turkiye. Silahkan komen di kolom komentar amigos. Bentar Min, tapi kok Turkiye masuk Council of Europe ya? Terus kok Turki termasuk dalam UEFA ya? Lihat aja Min, Galatasaray main di Liga Champion. Soal sepak bola, kenapa Turki nggak masuk AFC aja? Atau kenapa malah masuk UEFA? Menurut beberapa sumber, karena sejak awal, sistem dan kultur di Turki lebih condong ke Eropa. Hal ini sehubungan dengan pendirian negara Turki di tahun 1923, di mana Mustafa Kemal Atatürk menjadi presiden pertama Turki. Mustafa Kemal Atatürk melakukan pembaharuan kebudayaan di Turkiye dengan menerapkan budaya-budaya Eropa. Beliau juga memperkenalkan alfabet Turki kepada masyarakat sebagai bentuk bacaan yang baru. Mustafa Kemal Atatürk juga mendorong masyarakat untuk mengenakan pakaian Eropa modern, membawa budaya Eropa ke Turki sehingga mengikuti sistem yang ada di Eropa. Maka tidak heran, Turkiye menjadi lebih condong ke Eropa, termasuk dalam hal sepak bola, dan secara resmi menjadi anggota UEFA pada tahun 1962. Sehingga, Turkiye juga menjadi anggota Council of Europe pada tanggal 13 April 1950. Jadi kesimpulannya amigos, secara geografis, Turkiye memang lebih condong ke Asia. Lihat aja wilayahnya yang paling dominan berada di Asia. Namun, kalau soal budaya, oleh karena alasan secara historis, membuat Turkiye lebih condong ke Eropa. Begitupun untuk urusan olahraga, di mana Turkiye lebih condong ke Eropa. Jadi, jika ada pertanyaan, apakah negara seperti Turkiye atau Rusia termasuk Asia atau Eropa, itu tergantung dari indikator mana yang kita gunakan, dari perspektif manakah yang kita gunakan. Apakah dari indikator secara geografis, atau secara politik, atau secara sosial budaya, atau yang lainnya. Tapi, menurut kalian sendiri gimana amigos? Turkiye lebih cocok ke Eropa atau Asia? Coba komen di kolom komentar. Oh iya amigos, mohon maaf kalau Mimin masih banyak kekurangan dalam penyampaian informasi ya. Jadi kalian boleh koreksi juga. Amigos bebas berpendapat ya, kritik, saran, asalkan sopan. Mungkin ada juga yang kurang berkenan misalnya dengan jokes Mimin. Mudah-mudahan kedepannya Mimin juga bisa lebih baik lagi ya. Kalau ada kritik dan saran, Mimin berterima kasih. Berarti itu semua bentuk perhatian dari kalian semua amigos. Sehat-sehat semuanya.